Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Anissa Kamelia Salsabila, Salma Divya Floresita, dan juga Sonia Pitaloka, dengan tema penerapan riset operasi pada perusahaan manufaktur. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Ramadan STMM. Oke, simak videonya ya. Sebelum kita memasuki riset operasi pada perusahaan manufaktur, alangkah baiknya kita mengenal dulu tentang riset operasi. Yaitu, riset operasi adalah aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan yang tujuannya menemukan pemecahan yang optimal. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa riset operasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang optimal dalam penyusunan model dan sistem-sistem baik deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Tujuan dari riset operasi yaitu membantu mengambil keputusan, menemukan kebijakan dan tindakan yang secara ilmiah. Adapun manfaat dari riset operasi yaitu berusaha menetapkan arah tindakan terbaik secara optimum dari sebuah masalah, keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas, lalu memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Lalu sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik, ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Apa sih fungsi dari riset operasi tersebut? Fungsi dari riset operasi yaitu metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Bagian terpenting dalam riset operasi yaitu menerjemahkan permasalahan sehari-hari dalam model matematis. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan, dan apabila data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang memiliki nilai jual. Dengan demikian, semakin banyaknya permintaan atau demand, maka semakin banyaknya juga penawaran atau supply yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, ada juga beberapa fungsi perusahaan manufaktur, yaitu fungsinya sebagai fungsi produksi atau tempat produksi. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai tempat pemasaran atau penjualan dari barang-barang yang telah diproduksi. Selanjutnya, fungsi keuangan dan fungsi administrasi dan umum. Ada juga ciri-ciri dari perusahaan manufaktur. Ciri-ciri yang pertama yaitu dengan proses pengolahan produk, yang kedua dengan mesin yang berskala besar, yang ketiga adalah biaya produksinya, terus ada juga proses produksinya, dan yang terakhir itu pemasaran atau penjualan.
Peranan riset operasi dalam perusahaan manufaktur. Peranan riset operasi dalam perusahaan manufaktur sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Perencanaan dan pengambilan keputusan akan lebih mudah dengan menggunakan riset operasi. Dalam riset operasi dilakukan penyelesaian dengan menggunakan metode analitik untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berguna dalam manajemen organisasi. Lalu, adanya peranan riset operasi dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur terdapat banyak komponen dalam pengambilan keputusan. Banyak juga hal-hal yang mempengaruhi seperti bahan baku, bahan pembantu, biaya overhead pabrik atau BOP, dan biaya-biaya lainnya. Dengan menggunakan riset operasi, ini dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan dan melihat hasil dari progres profit perusahaan yang dengan lebih mudah. Oke, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kasus riset operasi di bidang perusahaan manufaktur dengan menerapkan sistem linear programming. Linear programming adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi maksimum dan minimum dengan menggunakan persamaan dan juga pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada seperti yang dijelaskan oleh Johannes Suprapto pada tahun 1991 dalam bukunya di halaman 43. Nah, di sini kami mengadopsi dari contoh studi kasus pada PT Mega Karya Mandiri yang dengan menggunakan linear programming ya. Nah, PT Mega Karya Mandiri ini merupakan salah satu perusahaan yang tadinya itu bergabung dengan PT Murni Cahya Pratama, yaitu perusahaan cat yang didirikan pada 20 Desember pada tahun 1985. Nah, dengan berkembangnya zaman dan juga bisnis perusahaan, membuat lagi nih perusahaan independen pada tanggal 10 Desember 2004 yang bergerak di bidang manufaktur helm. Nah, yang selama yang kita tahu ya, Carglass helm itu. Nah, itu tuh dari PT Mega Karya Mandiri. Nah, selain mereka mempunyai merek retail Carglass helm, mereka juga mempunyai helm standar Yamaha ya. Jadi mereka juga mensuplai kepada Yamaha yang diproduksinya itu. Produksi merek helm ini emang yang retail ini ya, yang Carglass ini tergolong fleksibel. Artinya PT Mega Karya Mandiri bebas dalam menentukan kuantitas helm yang dihasilkan, namun produksi helm retail tetap mengacu pada perkiraan permintaan pasar. Dan juga merek helm retail ini menjadi perhatian bagi PT Mega Karya Mandiri karena seringkali alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan kurang begitu cepat. Nah, jadi mengapa kita menggunakan linear programming ini? Karena PT Mega Karya Mandiri ini ingin mencari optimasi dari profit perusahaan tersebut di antara helm retail Carglass-nya dan juga helm Yamaha-nya ini. Karena itu akan membandingkan dari beberapa sisi ya. Oleh karena keuntungan perusahaannya ini belum sampai titik optimal, nah kita menggunakan linear programming ini agar pengalokasian bahan mentah dan kegiatan produksi dan alokasi biaya itu dapat tepat pada sasarannya. Dengan metode linear programming ini semoga dapat memudahkan terlihat profit yang dihasilkan dari dua macam helm ini ya. Dalam kasus ini membuat formulasi model linear programming yang model pertidaksamaannya ini akan dimasukkan kepada software Tora. Jadi perusahaan ini memiliki software sendiri untuk menghitung optimasinya dengan menggunakan metode simplex ya. Kita dapat lihat data sebagai berikut bahwa di sini ada bahan baku biji plastik. Nah, ini tuh kan mau helm Yamaha ataupun helm Carglass sama saja menggunakan bahan baku yang sama, bahan plastik yang sama. Nah, kita bisa dilihat di sini ada beberapa
macam bahan baku, tapi dibagi dua ya, ada yang maha, ada yang juga yang carglass yang retail ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Nanti dari perbedaan ini kita bisa lihat dari mana kurang tercapainya optimasi tersebut. Di sini ada klasifikasi keuntungan dari masing-masing helm. Dari Yamaha, dari biaya produksinya hingga harga jualnya dan profit yang dihasilkannya berapa. Nah, Yamaha ini juga memiliki beberapa tipe ya, ada 6 tipe itu Sport, YR, YF, YX, EDV, dan YSM. Nah, ini sedangkan helm retail itu lebih banyak karena ya memang karena helm retail itu kan helm yang publik ya, jadi banyak konsumsinya dari masyarakat juga. Yang seperti kita tahu ya, carglass itu cukup terkenal gitu. Nah, di sini juga ada dari beberapa biaya produksi dan juga harga jualnya, juga profitnya. Kita bisa perbandingannya dari sebelumnya bahwa profit helm retail ini lebih tinggi dibandingkan dengan profit helm dari Yamaha tersebut. Nah, optimasi produk dengan PT Helm Karya Mandiri ini dengan menggunakan metode linear programming. Nah, pada helm retail beberapa nilai data aktualnya lebih kecil dibandingkan solusi optimum, tetapi kemampuan pabrik dalam memproduksi dan menjual helm retail masih tinggi karena strateginya yang tepat. Nah, kata Nisa bilang tadi, kalau misalnya helm retail itu memang banyak peminatnya kan. Nah, produksi aktual yang akan semakin mendekati nilai dari produksi optimum. Untuk produksi optimum helm Yamaha menunjukkan bahwa mayoritas permintaan helm Yamaha selama 1 tahun sudah terpenuhi. Cepat banget kan? Nah, tetapi terdapat beberapa jenis helm Yamaha yang tidak terpenuhi permintaannya, seperti helm Sport dan juga helm YX ya. Seperti kita tahu kan, Yamaha memang memiliki banyak produk kendaraan bermotor. Nah, yang paling sering keluar itu kan kendaraan yang matic gitu ya, yang mungkin kalangan biasa bisa beli. Sedangkan untuk helm sport itu kan berarti bawaannya dari motorsport juga. Nah, itu kan memang helm dan motor yang harganya cukup tinggi gitu. Lalu kehilangan profit pada helm Yamaha ini dapat terakomodir lewat keuntungan yang didapat oleh produksi helm dengan perjualan helm retail, sehingga mencapai keuntungan yang lebih besar dibandingkan data aktual selama 1 tahun. Nah, seperti yang kita tahu kan, karena PT Karya Mandiri ini memiliki 2 produk, jadi Yamaha ini memang profitnya kan memang agak kurang ya, tapi carglass ini memiliki profit yang lumayan besar. Nah, jadi kekurangan dari PT helm Yamaha ini dapat ditutupi dengan profitnya carglass, jadi perusahaan masih aman. Nah, oleh karena itu dengan metode linear programming ini kita bisa mengetahui nih dari kayak tadi dari bahan bakunya saja, terus dari profitnya juga kan beda. Dengan menggunakan data linear programming ini dapat memudahkan perusahaan untuk mendapatkan nilai optimasi profit ya, keuntungannya. Dan fungsinya riset operasi dalam perusahaan manufaktur itu tentunya untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, salah satunya dengan metode linear programming ini itu kan masuk dalam salah satu pemecahan masalah dalam riset operasi. Nah, oleh karena itu linear programming ini memang sangat memudahkan, tapi ya memang harus membandingkan beberapa data ya, seperti tidak hanya dari bahan baku, tapi ada juga bahan pembantu lainnya. Tapi di sini kita menggunakan bahan baku dan juga dari profit keuntungannya saja. Oke, semoga kita dapat menerapkan penerapan riset operasi pada perusahaan manufaktur ini dan dapat memahaminya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.